Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Amma ba'du, faqala subhanahu fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shaghlik, wa hayataka qabla mautik. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, khususnya anugerah iman, anugerah Islam, anugerah yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga ahli bait, para sahabat handai tolannya dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Biiznillah, insyaallah kita semuanya menjadi bagian dari pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat ini dan hari-hari ke depan, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan kehidupan yang terbatas dalam kehidupan duniawi ini untuk membangun masa depan kita, baik masa depan duniawi maupun masa depan ukhrawi sekaligus, karena kita ingin menjadi orang yang beriman yang mampu menghadirkan kesuksesan dunia dan akhirat sekaligus pada saat yang sama. Oleh karena itulah, karena kesuksesan di akhirat kelak nanti hanya mungkin dibangun sepanjang kita hidup di bumi ini, maka dengan demikian hidup di bumi ini sangat amatlah berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk melihat seperti apa harga hidup dunia, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran mengisahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah wafat. Ternyata cita-cita yang sudah wafat hanya satu, ingin hidup kembali di bumi ini. Tentu pada saat kita hidup ingin wafat husnul khatimah, ingin wafat dengan keadaan iman dan Islam, ingin wafat bahkan dalam keadaan mati syahid. Itu cita-cita kita sebelum wafat. Ternyata semua orang setelah wafat masuk ke alam kubur cita-cita yang sama. Cita-citanya hidup lagi di bumi ini. Mereka menyesal mengapa tidak beriman kepada Allah bagi yang tidak beriman. Mengapa tidak lebih banyak berbuat baik, berbuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merasa kebaikan dan ketaatannya kecil. Dan mereka juga ingin kembali ke dunia ini, ingin melipat gandakan kebaikan yang sudah ada, ketakwaan yang sudah ada bagi mereka-mereka yang ketakwaannya banyak. Yang banyak pun menyesal mengapa tidak lebih banyak, apalagi yang sedikit. Apalagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya tidak ada hentinya
karena akibat tidak beriman, maka kecelakaanlah sepanjang kehidupannya di akhirat kelak nanti. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tentu bangunan masa depan kita di akhirat ditentukan oleh masa depan kita atau di masa kini kita di dunia ini. Oleh karena itulah hidup di dunia sangat berharga, karena satu-satunya cara untuk membangun masa depan kita hanyalah pada saat kita hidup di bumi ini. Tidak ada cara lain untuk membangun akhirat kita kecuali selama hidup di bumi ini. Oleh karena itulah mari manfaatkan umur yang pendek dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian, ketika akhirat tiba nanti, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Oleh karenanya siapa-siapa di dunia ini yang hidup 80 tahun, tentu ini cukup jarang karena biasanya umur umat Muhammad itu kebanyakan selesai di antara 60 sampai 70 tahun. Aktsaru a'mari ummati baina 60 wa 70 sana. Kebanyakan umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Katakanlah seseorang diberi bonus umurnya sampai 80 tahun atau lebih, maka manakala kita ingin membandingkan 80 tahun dengan kehidupan akhirat, ternyata hanya 80 per 1000 tahun sehari akhirat, atau sama dengan 0,08 hari. Oleh karena itulah saat di hari akhirat nanti seseorang membandingkan hidup bumi di bumi ini dengan hidupkan akhirat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang calon ahli api neraka manakala melihat luapan api neraka, belum masuk ke dalam apinya tapi baru lihat luapannya, sontak mereka lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sontak mereka merasakan tidak pernah hidup di bumi ini kecuali sesaat saja di waktu sore atau sesaat di waktu pagi. Itulah perasaan seseorang yang hidup di dunia dibandingkan dengan 1 hari akhirat. Karena 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau dapat umur 80 tahun sama dengan 80.000,08 hari di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan hidup di bumi ini. Rasul bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Mengapa disebut masa muda? Sebab kemungkinan berbuat baik di masa muda, kemungkinan lebih taat di masa muda lebih tinggi daripada di masa tua, karena kekuatan fisiknya untuk taat pada Allah lebih tinggi dibandingkan dengan pada masa seseorang mulai menua kehidupan fisiknya. Meskipun kita sebagai orang mukmin beriman bahwa ternyata yang tua itu adalah fisik, sementara nurani serta jiwa kita tidak diperkenankan untuk tua, bahkan merasa tua pun tidak pernah diperkenankan. Karena jiwa dan nurani tidak pernah menua. Yang menua hanyalah jasmani kita. Oleh karena itulah semangat kita beribadah kepada Allah, semangat berbuat baik, semangat membangun masa depan, meski umur jasad kita sudah tua, tidak boleh mengendor. Silahkan semangat muda yang ada pada jiwa yang sudah tua tersebut disalurkan untuk menyemangati anak cucu kita, menyemangati anak-anak lebih muda di antara kita. Karena kata para ulama menyebutkan ketika ada kesimpulan bahwa jiwa tidak pernah tua, begini, ada seorang ulama mengatakan, la tuhaddits nafsaka bi shaykhuha fa inna nafsa la tasikh. Janganlah membisikkan jiwa bahwa jiwa menua, sebab jiwa tidak pernah tua, nurani tidak pernah tua, rohani tidak pernah tua. Fa inna an-nafsa la yasikh la tasikh, jiwa nurani tidak pernah tua. Innama yasikhu al-jasadu wal badan, sungguh yang menua itu adalah jasad dan badan kita, itulah yang menua. Sementara semangat, sementara spirit, sementara jiwa
dan nurani kita ternyata tidak pernah tua dan tidak boleh merasa tua. Ini perlu dicamkan oleh kita karena boleh jadi kita agak salah ketika badan merasa tua, jiwa pun merasa tua. Padahal yang boleh tua itu adalah hanya badan dan jasad saja, sementara jiwa tidak boleh tua dan semangat untuk terus berkarya, untuk terus bertawakal kepada Allah. Justru semakin tua semakin menggebu-gebu, meskipun tentu badan dan jasadnya kurang mendukung. Silahkan daya dukungnya kemudian diberikan kepada yang lebih muda dengan memberikan semangat untuk melanjutkan estafeta perjuangan jihad fisabilillah. Kemudian wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum datang penyakitmu atau rasa sakitmu. Tentu sehat dan sakit adalah sebuah peristiwa kehidupan normal, sunnatullah alamiah. Tetapi tentu pada posisi di mana kita meyakini bahwa sehat itu alamiah, tapi kita harus menghadirkan sebab-sebab kesehatan kita. Sebab bagaimanapun pada saat kita posisinya terus sehat dan menjaga kesehatan kita, karya kita dan ibadah kita kepada Allah akan lebih optimal pada posisi sehat dibanding dalam posisi sakit. Oleh karena itulah sebab-sebab kesehatan berupa mengonsumsi makanan yang bergizi, yang beragam, yang seimbang dan aman serta halal, serta olahraga yang teratur dan perasaan gembira sebagai faktor-faktor yang memberikan kesehatan kepada kita harus terus dibangun dalam kehidupan kita sehingga kita selalu berada pada kesehatan. Kalaupun sakitnya sakit biasa, sakit yang tidak menyebabkan kita ambruk dalam berkarya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sakitnya adalah sakit sebagai selingan dari kesehatan kita untuk supaya menghadirkan sebuah rasa kenikmatan. Ternyata nikmat itu sehat itu nikmat yang sangat luar biasa dan baru terasa manakala sakit sudah menghampiri kita. Kesehatan kita gunakan dengan baik sebelum datang sakit kepada kita semuanya. Wa ghinaka qabla faqrik, dan keberadaan kita secara materi, kekayaan kita secara materi sebelum ada kefakiran. Ternyata meski seseorang kaya raya pada saat ini, di hadapan masa depannya boleh jadi suatu saat ambruk, boleh suatu saat bangkrut dan kemudian menjadi seorang yang fakir, yang tidak berpunya. Oleh karena itulah manfaat dan kekayaan yang kita miliki hari ini untuk masa depan kita sebelum kemiskinan melanda kita, kefakiran melanda kita. Tentu hadirin sekalian, di sini berarti kan suruhan berinfak, di mana infak dalam kacamata pandangan Allah dan Rasulnya itu bukan faktor pengurang rezeki, tapi justru infak adalah faktor penambah rezeki. La tanqusu sadaqatun min mal. Sekali-kali sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Justru sedekah punya fungsi membersihkan harta dan menambah harta sekaligus pada saat yang sama. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu bulir, satu biji tanaman. Ditanam, muncul tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai, masing-masing tunas berbuah 1000 biji, 1000 buah, 100 buah berikutnya. Jadi satu kebaikan akan Allah balas, satu infak akan Allah balas dengan minimal 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Seperti seseorang yang menanam, tumbuh 7 tunas, masing-masing tunas berbuah 100, jadi 1 kali 7 kali 1 sama dengan 700 kali lipat. Itulah infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang perlu kita latih supaya kita menjadi dermawan. Seseorang yang ketika mengeluarkan infaknya tidak merasa ada yang kurang dalam dirinya, tidak ada yang menjadi pengurang pada hartanya, yang ada adalah perasaan bahwa dengan infak harta akan semakin berkah, bersih dan semakin bertambah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syagholik. Wa faraghaka qabla syughlik. Yang keempat adalah waktu luangmu sebelum ada kesibukan. Tentu hari-hari kita hari-hari sibuk pasti, tapi ada waktu-waktu luang. Nah, saat waktu luang tentu jangan dibiarkan luang. Khawatir peluang tersebut dimanfaatkan hawa nafsu dan setan sehingga kemudian didorong untuk ke arah kemaksiatan. Ketika ada waktu luang, segera cari kesibukan berupa ketaatan kepada Allah dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang menyenangkan. Apakah itu mengasuh cucu, mengajari cucu, kan waktu luang yang menyehatkan, yang menyenangkan. Tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah waktu luang dengan bercengkrama dan keluarga, membangun keharmonisan keluarga,
Ataukah waktu luang memberi manfaat-manfaat pada pihak lain dengan mengajar dan lain sebagainya. Ketika ada waktu luang, manfaatkan segera sebelum ada waktu sibuk. Sebab ketika ada waktu sibuk kita berkeinginan melakukan beragam ketaatan, boleh jadi terhambat oleh kesibukan yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu waktu luang kita manfaatkan sebelum kesibukan kita. Wa hayataka qabla mautik, yang terakhir adalah manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Tentu masa muda, kemudian masa sehat, masa seseorang punya kekayaan, termasuk seseorang punya waktu luang, kan seluruhnya kehidupan. Tapi Rasulullah menekankan pada poin kelima adalah manfaatkan hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu tiba. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang Allah muliakan, tentu kematian, kehidupan ini harus kita manfaatkan seluruhnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghair mahdhah, horizontal, ibadah sosial sesama manusia, termasuk bekerja untuk mencari nafkah juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut akan terjadi manakala kita meniatkan seluruh kegiatan kita, apakah kegiatan ibadah mahdhah berupa salat dan lain sebagainya sebagai ibadah primer maupun ibadah ghair mahdhah, ibadah non primer, ibadah sekunder yang keseluruhannya ketika dibingkai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh nafas kita akan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda terkait dengan urusan ibadah ini, dan yang harus didahulukan ibadah primer diperhatikan dengan baik, sebab dengan mendahulukan ibadah primer, ibadah pokok, ibadah sekunder non pokok pun akan terkerjakan oleh kita dengan baik. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang Allah muliakan, suatu saat Rasulullah ada di sebuah majelis, didatangi atau tiba-tiba di majelis tersebut datang seseorang dari kejauhan, dari perkampungan, Arabi, orang Arab kampung, tiba-tiba bertanya dengan pertanyaan agak lantang, tapi pertanyaan orang kampung lantang, bersih, visioner, keluar dari pikiran yang jernih dan bersih. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukannya aku akan masuk surga. Jadi nanyanya visioner, yang ditanyakan urusan surga, bukan urusan yang sederhana, tapi urusan yang sangat amat besar dalam kehidupan manusia, yaitu surga. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal perbuatan yang jika aku melakukannya aku akan masuk surga. Rasul menjawab, ya fulan, tu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kau lakukan ibadah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Ini selesai dengan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Poin ini selesai. Ya, dengan pernyataan iman berupa syahadat, poin ini selesai. Yang kedua, wa tuqimus salawat al maktubah. Dirikan, tegakkan salat fardu 5 kali sehari. Ini yang paling pokok. Tentu yang lainnya adalah salat sunnah, ditinggalkan tidak ada masalah, dikerjakan berpahala besar. Tapi urusan fardu harus dikerjakan, karena kalau ditinggalkan berdosa besar. Yang ketiga adalah watasumu Ramadan, puasa bulan suci Ramadan, puasa wajib. Itulah yang paling pokok di Ramadan, puasa wajib. Urusan lain-lainnya adalah urusan sunnah. Tentu tidak taraweh hanya meninggalkan sunnah, tidak berpahala saja, meskipun tentu pahalanya sangat besar. Tapi tidak puasa Ramadan secara sengaja, dosa besar. Dosanya luar biasa besarnya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah waktu tiya zakat al mafruḍah, bayar zakat yang difardukan. Itu tentu berlaku bagi orang yang punya harta dan sampai kepada nisab zakat dari harta tersebut. Hanya 4 yang Rasul sebutkan. Si Arabi, laki-laki dari Arab kampung tadi, mengomentari, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik. Wahai Rasul, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku akan lakukan, aku akan kerjakan yang kau tuturkan tadi, dan aku tidak akan menambah dengan sesuatu apapun. Ini janji dia pertama kali. Begitu, pokoknya aku akan lakukan apa yang kau tuturkan, aku tidak akan nambah. Tak lama kemudian dia meninggalkan Rasulullah. Yang unik adalah komentar Rasulullah pada orang tadi. Datang, bertanya, dijawab, berkomentar, dan kemudian meninggalkan Rasulullah. Majlis dan meninggalkan Rasul dan para sahabat di majlis tersebut. Rasul kemudian mengomentari, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah fayanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, tuh lihat orangnya. Sederhana sekali bukan urusan surga itu? Urusannya adalah kita bersedia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bersedia paling tidak mengerjakan urusan-urusan pokok ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah urusan pokok di dalam kehidupan dunia ini. Urusan lain-lainnya ada tambahan pada pokok-pokok yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itulah Islam sangat amat mudah. Mari kita ajarkan kepada diri kita, kokohkan pada diri kita urusan-urusan keislaman yang mudah tadi, dan ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita, urusan-urusan yang sangat pokok tapi ternyata sangat mudah dikerjakan oleh kita semuanya. Dan kata para ulama, kata para pensyarah hadis, kata orang yang mengalami dakwah di lapangan, siapa saja yang sudah menikmati urusan pokok, siapa saja yang sudah menikmati urusan wajib, maka dia pasti akan menikmati urusan-urusan sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang menikmati tahajud tanpa menikmati salat terlebih dahulu. Tentu tahajud pahalanya sangat besar, tapi tahajud tetap dia adalah sebuah pahala sunnah. Meskipun tentu pahalanya besar, rakaatnya 11 rakaat setiap malam. Tapi salat subuh 2 rakaat, pahalanya nggak bisa ditandingi. Kalau tidak tahajud tidak ada masalah, hanya hilang pahala. Tapi kalau tidak salat subuh, ternyata meskipun 2 rakaat, ya dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena urusannya urusan primer, urusan wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mudah Islam tersebut, hanya itulah pokok-pokok Islam. Dan yang pokok-pokok tadi hadirkan pada masa muda kita, masa sehat kita, masa di mana kita memiliki waktu luang, masa di mana kita memiliki kekayaan, termasuk masa kehidupan kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan hidup kita adalah hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup menghadirkan kemaslahatan kepada umat manusia, sehingga hidup kita baik primernya maupun sekundernya dalam rangka memberi manfaat bagi manusia adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah dengan mengawali puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji pada Allah sebelum berdoa sangat amat penting, akan mempermudah Allah memberikan jawaban dan ijabahnya kepada kita semuanya. Begitu pula ketika kita membaca salawat pada awal doa dan setelah doa, itu juga akan memberikan kemudahan kepada Allah untuk memberikan kabulnya kepada kita, dan untuk segera dinaikkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi, ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa kalian boleh jadi terhalang antara bumi dan langit, antara langit dan bumi. Dari bumi sudah kita panjatkan doa, tapi ke langit, ke Allah Subhanahu wa taala belum sampai, terhalang di tengah-tengah perjalanan. La yarfa'uhu syai'un, tidak ada yang bisa mengangkatnya sampai kepada Allah, hatta tusallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian membaca salawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya salawat, ternyata luar biasa, dia berfungsi untuk mengangkat doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar. Allah